Ada 4 tahap yang harus dilewati oleh peserta didik dalam rangka kita sebagai guru melihat tentang perkembangan kognitifnya. Yang pertama adalah skema, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat adalah equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya, Ulumuna. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi pendidikan, terutama terkait dengan perkembangan kognitif siswa, perkembangan kognitif. Psikologi pendidikan sangat penting untuk dipelajari oleh setiap guru atau para calon guru, artinya para mahasiswa, mahasiswi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teori yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh psikologi pendidikan, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget tulisannya ya, cara bacanya Jean Piaget. Banyak mahasiswa yang membacanya salah itu ya, Jean Piaget. Ya, ini saya juga dulu pernah membacanya seperti itu, tapi dibetulkan oleh salah satu dosen saya, bacanya Jean Piaget gitu ya, teori Piaget yang terkenal dengan teori perkembangan anak. Piaget ini konsentrasinya sebenarnya bukan hanya di bidang psikologi saja ya. Dia seorang filsuf ya, kelahiran dari Swiss, tapi dia juga mengkaji tentang psikologi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan anak ya, yang berkaitan dengan perkembangan anak. Oke, teman-teman bisa melihat di beberapa sumber referensi ya, buku tentang psikologi pendidikan. Saya kebetulan pakai ini ya, psikologi pendidikan, dan banyak sekali buku-buku terkait dengan psikologi pendidikan di perpustakaan Anda secara offline banyak, dan dijumpai secara online juga banyak. Oke, teori Piaget ini yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, terutama pada kaitannya dengan perkembangan kognitif anak, itu ada 4 tahap yang harus dilewati oleh peserta didik dalam rangka kita sebagai guru melihat tentang perkembangan kognitifnya. Yang pertama adalah skema, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat adalah equilibrium. Seperti apa penjelasannya, satu persatu saya akan bahas. Yang pertama adalah skema. Skema itu kalau kita gambarkan ya, jadi di dalam otak manusia ini, di sini ya, di kepala kita itu tersusun dari semacam ornamen-ornamen atau apa itu namanya, bangunan satu tali ya, seperti tali yang menyambung antara satu dengan yang lainnya ya. Kalau unsur neuron ya, kalau dalam ilmu dalam ilmu fisika, seperti tiang listrik. Anda sering menjumpai tiang listrik ya, dari satu titik ke titik yang lain ya, dari ujung barat sampai ujung timur, itu tersambung listrik, itu tiang listrik itu ya, tiang listrik. Atau kalau kita melihat pada sebuah perangkat HP ya, misalkan Anda punya HP, itu kalau HP itu dibongkar, itu ada sistem yang saling menyambung ya, antara titik titik proton dan neutron ya, antara dan lain sebagainya. Jadi ada saraf-saraf ya, bicara saraf-sarafnya itu yang menyambung antara satu dengan yang lainnya. Ini skema. Jadi manusia itu, peserta didik, terutama anak kecil ini yang dalam masa perkembangan kognitif, itu sudah siap menampung di sini, itu sudah ada skema. Skemanya sudah siap. Nah, kemudian setelah
skemanya sudah siap, maka yang berikutnya adalah bagaimana skema itu menampung materi-materi, ya, menampung informasi-informasi yang didapatkan dari luar dirinya. Nah, ini namanya asimilasi. Jadi asimilasi itu bagaimana proses memasukkan informasi, ya, ke dalam skema tadi ini. Kita kan biasanya punya skema atau konsep, ya. Kita misalkan punya konsep mau membuat sebuah gambar, ya. Biasanya kan sudah ada di sini, ya, sudah ada di otak gambarannya seperti ini. Gambar rumah misalkan, saya akan membuat gambar rumah dengan berbentuk kotak atau persegi panjang. Itu paling tidak sudah ada di sini, ya, sudah ada di skema. Nah, informasi yang kita dapatkan dari luar, kalau misalnya kita memandang rumah-rumah lain sebagai contoh, itu nanti dimasukkan ke dalam skema, ya, di dalam skema itu. Ini namanya asimilasi. Jadi tahapan yang dilalui itu adalah yang pertama skema, ya, skema, kemudian asimilasi, proses bagaimana masukkan ke dalam skema itu sendiri. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tadi akomodasi. Jadi akomodasi itu proses mengubah skema. Jadi kalau asimilasi itu hanya menerima, ya, menerima masukan, menerima gambaran, ya, menerima apapun itu yang ada di luar otak kita, yang ada di luar skema kita, itu asimilasi. Nah, setelah masuk ke dalam otak, ya, setelah masuk ke dalam skema, itu kita ada potensi untuk memilih, ya, mereduksi, merubah. Kita mau merubah skema yang sudah ada di otak kita dengan adanya informasi yang masuk, ya, atau tidak, atau mau dikembangkan atau mau dirubah total, ya. Ini namanya proses akomodasi, ya, akomodasi. Nah, kemudian nanti yang terakhir itu adalah equilibrium. Equilibrium itu proses di mana menentukan pilihan yang tepat atau hasil dari perpaduan antara asimilasi dengan akomodasi, penentuan akomodasi itu, sehingga hasil atau produk yang dilakukan oleh setiap orang itu namanya equilibrium. Ini bicara tentang perkembangan kognitif, ya. Sebenarnya kalau dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perkembangan di dalam dunia setiap orang, itu juga melalui tahapan-tahapan ini, ya. Tahapan kita punya konsep atau skema yang ada di dalam otak. Kemudian setelah itu kita mendapatkan informasi dari orang lain, ya. Setelah itu kemudian kita memadukan dengan yang ada di konsep kita, ya, dipadukan mana yang paling tepat, yang paling baik ini dianalisis, ya, analisis seperti kita menganalisis ketika kita membuat sebuah penelitian misalkan. Setelah dianalisis kemudian nanti dipelur, diekspos atau di-share, ya, sehingga itu menjadi sebuah hasil karya. Nah, ini adalah perkembangan awalnya, ya. Awalnya perkembangan yang semacam ini itu dicetuskan oleh seorang tokoh psikologi, Jean Piaget itu dalam rangka melihat bagaimana perkembangan kognitif anak. Anak kalau belum tahu tentang pengertian sebuah masjid misalkan, ya, saya contohkan masjid. Pengertian sebuah masjid itu apa sih? Ya, masjid itu adalah berbentuk seperti bangunan, kemudian di dalamnya ada karpet, kemudian di dalamnya ada sajadah untuk melakukan ibadah, ya. Ini konsep, ya. Jadi kalau belum tahu tentang konsep masjid, ya, skema masjid belum tahu, itu anak taunya gambarnya gambar rumah, ya, taunya gambar rumah kotak terus ada gentengnya. Jadi belum bisa menggambarkan sebuah masjid itu adalah tempat ibadah. Nah, nanti kalau sudah dapat informasi, ya, tentang bahwa masjid itu ada sajadahnya, ada karpetnya, ya, tetapi informasi itu kalau usia anak didik itu
eh, tidak paham ya ketika hanya digambarkan bahwa yang namanya di masjid ada sajadah karpet. Seusia dini itu harus melihat secara praktek bahwa ini yang disebut dengan sajadah, ini disebut dengan karpet, harus melihat secara real ya. Kemudian asimilasi itu tadi informasinya ya, informasi itu kalau seusia dewasa itu mungkin hanya disebutkan di dalam masjid itu ada karpet, ada sajadah, tapi kalau ya, anak didik itu harus melihat langsung, melihat perkembangan anak didik, kemudian itu nanti diakomodasikan, dipadukan bahwa gambar masjid itu demikian. Contoh lain misalkan ketika saat dalam perhitungan ya, dalam perhitungan kognitif itu kan biasanya dalam hafalan. Misalkan dulu saya ketika sekolah itu disuruh menghafal perkalian 2 kali 2, 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Nah, kalau usia perkembangan anak kecil itu 2 tambah 2 adalah 4 ya. 2 tambah 2 4. Kalau peserta didik usia dini atau anak kecil ya, di bawah 5 tahun itu harus melihat secara real bahwa bendanya itu memang kalau dihitung secara konkret ada 4. Jadi harus perkembangan kognitif siswa dari sejak dini itu harus berangkat dari yang bersifat konkret, nyata. 2 ditambah 2 4. Misalkan apel ya, saya punya apel 2, kamu punya apel 2. Jadi kalau dikumpulkan jadi berapa? 4 ya, wujudnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini perkembangan peserta didik ya, perkembangan peserta didik sudah mempunyai potensi skema konsep bahwa 2 berarti apelnya ada 2, 1, 2. Nah, kemudian ketika digabungkan menjadi sesuatu yang real, nyata, sehingga ada 4. Ini perkembangan kognitif menurut teori Piaget ya. Jadi saya ulangi, ada 4 yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Adapun tentang perkembangan kognitif siswa ya, mulai dari segi umur itu tadi secara tidak langsung saya sudah menyebutkan tentang perkembangan usia dini ya. Perkembangan usia dini mulai dari usia yang paling kecil ya, 0 sampai 2, kemudian dari 2 sampai ke 7, dan 7 dari sampai usia ke 15, itu nanti ada perbedaan lagi. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.